Halo guys. Halo guys. Nah, ini episode pertama. Kita mau review game asal dari mana sih kan? Gue nggak tahu namanya. Si Charcuterie. Sebutannya Charcuterie apa? Iya, Charcuterie lah Charcuterie. ceritanya. Pokoknya ini kayak seni Perancis buat menata makanan. Kalau di Prancis namanya Charcuterie. Iya. Kalau di Indonesia selamatan. Prasmanan. Charcuterie dia game durasi 20-30 menit lah ya. Buat total 4 orang. 6 orang. 6 orang. 2 sampai 6 orang. 2 sampai 6 orang. Oke. Charcuterie. Waduh, melorot semua. Kalau kita dikasih rulebooknya pastilah ya. Ya. Ada rulebook Charcuterie. Ada apa ya? Objective board sebutannya ya. Buat nanti naruh objektif apa yang harus kita lakukan supaya charcuterie kita itu bagus terlihatnya. Ya. Ada roti, daging, ada keju, ada sayuran juga, ada dip itu apa ya? Saus, ada fruit juga, fruit. Ya. Buah-buahan. Ya. Terus dapat piring. Ini kayak bukan piring deh, Cet. Apa dong? Apa ya? Talenan. Kayak talenan, nampan. Talenan tapi yang bulat. Kita dapat berapa nih? Ada 6. Karena 6. ini sampai 6 orang mainnya. Ya, ini buat masing-masing player ya. Jadi pegangannya selama Satu. game pakai ini. Nah, ini Apa baru lagi? talenan nih, Kak. Nah, iya itu benar. Ini Baru talenan. Belakangnya score Ini track. talenan untuk main di awal. Nah, di belakangnya itu ada scoreboard nanti di akhir permainan buat menghitung poin. Ya, sampai 50. Sampai 50. Banyak ya poinnya. Lumayan. Terus? Tapi bagus-bagus komponennya. Nah, ini Ini kita juga dapat pouch bag, yang ya. isinya nanti ya makanan-makanannya deh. ini ada dua sebenarnya Macam pouchnya. makanan. Ada yang kayak gini nih, Ya ini yang motif SpongeBob. SpongeBob ini keju. Oh, keju. Ini motif SpongeBob. Satu lagi ini nih, yang karung. Yang karung. Karung Romusa. Di ininya pun ini ya unik-unik. Biar kita nggak bingung ini gambar apa, mungkin bisa kelihatan dari belakangnya. Ada ini berarti fruit, kalau gini ya jelas daging, veggie. Kalau gua juga biasa identify dari warna. Dari warna. Warnanya beda-beda nih. Kalau daging kan dia merah tuh. Oh iya benar. Kalau roti kuning. Iya gitu. Ini deep. Cuma beda dikit emang nih sama si buah nih. Buahnya peach. Terus ini si dipping sausnya nih. Kalau kita mah sambel kali ya. Sambel, matah. Terus ada apa Biru dia. lagi? Oke, ini si apa nyebutnya? Token buat ini ya? Ini token makanannya yang Token bakalan makanannya. kita susun. Ya. Terus ini ada resepinya, Oh iya, ini kita buka dulu. kartu. Nah, ini ada resepi. Ada yang objektif. Ini resepi. Ini ntar buat ditaruh objektif sama iya ya, ini objektifnya berarti ya yang bakal ditaruh sini nanti. Ditempelin ke sini. Masing-masing dapat 6 berarti ya. Tapi untuk setiap tipe kayak dagingnya 1, vegetable-nya 1, dipnya juga 1. Ini Kalau ini ada resepi, jadi ini objektif yang akan kita pegang masing-masing 1 orang 1 untuk kayak tambahan poin gitu. Jadi kita tuh punya objektif sendiri selain dapat objektif dari yang bareng-bareng sama pemain lain. Ini juga objektif yang kita gunakan. Jadi ini secret recipe kita lah kasarnya gitu untuk dapatkan poin masing-masing ini. Banyak lah penjelasannya, nanti kita jelasin satu-satu. ya, itu penentu di akhir game Tentu tuh di ya. akhir game ini ngaruh juga sih untuk nambahin poin. Kalau ini token Token buat penanda scoring nanti sih ya, scoring. Tada. Penanda scoring. Jadi kalau misalnya udah lewat 50 tinggal diganti aja. Sah. 50 plus 50. Benar nggak sih? Oke. Kalau bisa lebih 50 berarti langsung dapat 100 dan dapat predikat 5 star chef. Gokil. Tapi Oke. susah banget sih dapat 100. Sekarang kita buat ke setup kali ya. Oke, setup pertama yaitu kita siapkan apa ini ya, objektif boardnya ya. Objektif boardnya ditaruh di tengah-tengah sini biar semua pemain bisa tahu.
Objektifnya sebenarnya bisa kita pilih sih, kita bisa pilih atau kita bisa random aja. Ya. Tapi cara milihnya itu yang apa nih? Yang roti dikocok sama yang roti gitu, yang daging sama yang daging gitu. Contohnya ini kita ambil aja lah ya, sesimpel ini. Oke, nah untuk objektif poinnya ya. Ini bakal ditaruh tengah, guys. Yang kedua setupnya adalah kita shuffle dulu resepi ini, terus bagikan 2 resepi ke masing-masing pemain. Dan kita bisa pilih salah satu resepi dari ini gitu. Jadi kita bisa milih gitu. Kita pertama kita lihat dulu, habis itu kita pilih satu dan Tapi yang diambil tetap satu, Tetap habis satu. itu balikin. Ini rahasia ya, bukan public. Ya, jadi misalkan kayak gue dapet buat deep nih. Kalau gue bakal mainin deep ini, di akhir game gue bisa dapat 10 poin. 10 poin, wah gede juga ya. Iya. Oh kalau gue lebih gede lagi. Kalau gue makin sedikit buah yang gue punya, 0 sampai 1 itu dapat 15 poin. Berarti lo malah nggak boleh ngambil Gak buah. boleh ngambil buah, sebisa mungkin jangan ngambil buah. Oh, gue per tetangga. Oh iya, Karena gue kalau tetangga lu iya, nggak sesamping punya, samping iya, kanan 10 kiri, poin. gue bisa dapat. Nah Ini salah harusnya satu nggak kuncian. boleh dikasih tahu sama Ya, musuh ya. Ini kuncian kita nih. Ya kuncian. Terus siapin juga apa nih sebenarnya nampan Ya, ini buat score track. buat nanti dibagi-bagikan. Di sini pun ada ininya ya, ada apa peraturannya kalau untuk main 2 orang kita ngambil berapa tiles dan ditumpuk berapa kayak gitu sesuai dengan ininya nih pemainnya juga. Dan udah pasti ya bagian satu papan Ya. ke masing-masing pemain. Ya, permainan dimulai. Itu setupnya gampang banget kan. Jadi kalau untuk main 2 orang kita harus gunakan 4 stack. Kita bikin 4 stack. Habis itu dari stacknya itu ditaruh 3 tile ya kalau nggak salah. Jadi cerita dari Karkaturi ini adalah, nah ini ya. Cerita dari Karkaturi ini adalah kita tuh kayak kita punya ngadain acara lah. Kita secara bergantian jadi host dari acara itu sendiri. Terus kita untuk menyusun makanan-makanan ini di nampan kita sebagus mungkin sesuai dengan objektif yang ada dan juga sesuai dengan resepi yang kita punya. Gua bakal ngambil food tiles ini sebanyak apa? Sebanyak karena 2 player kita bikin 4 stack, berarti kita ngambil 12. Dimana satu stacknya itu terisi dari 3 food tiles. Secara acak ya, nggak boleh dipilih loh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah di sini gua bakal menyusun food tiles ini sebanyak 4 tiles sesuka hati gua. Misalnya misalnya begini. Ini lo sebagai host. Sebagai host, ini gue sebagai host. Jadi nanti kita bakal bergantian sebagai host Sebagai host. setiap giliran. Oke, sesimpel ini, udah. Nah, karena gua jadi host, gua akan ngasih ini pertama ke Pacet untuk pilih satu stack aja, Cet. Ya, Nanti kita gua harus bergantian. ngambil satu tumpukan. Satu tumpukan. Nggak boleh milih random, Benar. pecah-pecah. Jadi gua harus ngikutin yang udah diatur Yang udah sama diatur. Raka nih. Gua ngambil yang ini misalkan. Habis Stack itu pertama. gue juga ngambil misalnya satu stack inilah. Ya. Oke. Oke. Ya, jadi gue Nah, setelah itu gua bakal nata sebenarnya. sebenarnya Nata di piring. Nah satu lagi yang harus kalian ketahui bahwa kita tuh naruh makanan-makanan ini gak boleh lewat dari batas garis ini ya guys. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin kayak gini, ini nggak dihitung berarti makanannya. Oke, berarti kan nih fase 1 udah selesai. Fase 1 Terus next round belum Cet. Jadi ini harus habis dulu. Oh iya, ceritanya Karena gua udah kan kita main 4 orang ya. ya. Kita main berdua. Ini kalau berdua stacknya Ini emang tetap ada 4 ya? 4. Oh iya. Ganti-gantian. Lu mau ambil yang mana? Oh, gitu Oke, ya. ambil. Nah, Oke, habis itu gua ngambil yang ini. Gua ngambil yang ini lah ya. Gua lagi dip. Nah, berarti kan udah habis nih. Nah, ini round 1 selesai. Ya. Nah, Oh gitu. iya benar. Habis itu Pacet lagi. Nah, sekarang gue yang jadi host. Ambil 12 tile berarti secara acak. Oke, gue ngambil acak. Terus gue susun jadi 4 stack. Misalnya kayak gini. Ini sebenarnya strategi kita juga sih. Yes. Buat nyusun stacknya tuh biar menguntungkan kita atau malah merugikan lawan. Merugikan lawan. Ya, ini yang gue bikin 4 stacknya. Kita tuh masih bisa ngubah-ngubah juga ya kan? Bisa. Selama sampai di round terakhir. Jadi Iya. kalau main berdua itu
masing-masing jadi host itu 2 kali. Masing-masing jadi host 2 kali. Kalau misalnya masing-masing udah dapat jadi host, baru kita dapat waktu 1 menit untuk menyusun ulang makanan yang kita susun. Habis itu baru kita hitung poin. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini guys. Nah, cantik kan? Asik. Dia sendiri mungkin. Tapi keren dia, lucu banget ini. Iya. Untuk lihat Makanya ininya. lebih bagus dia tadi buat orang yang suka visual sih. Visual ya. Buat main ini. Ini termasuk game party juga soalnya guys. Nah guys, setelah kita menyelesaikan seluruh ronde, saatnya kita menghitung poin. Kita sebenarnya dapat 1 menit lagi untuk menyusun semua yang udah kita susun. Habis itu kita balik nampan tatakan ini jadi scoreboard. Nah, mulailah kita menghitung semuanya. Srebet. Nah, kita anggapnya gua ditandakan sebagai daging. Ya, token merah. Ya, Gua token merah, hijau. token hijau. Nah, habis itu kita hitung satu-satu. Misalnya kita hitung dari bread. Dari bread gue dapat berapa poin. Nah, karena bread ini dapat beberapa poin, ini kan bread itu harus di shape kan, bentuk yang sama. Baru deh kita hitung. Karena bentuk yang sama gue ada 2, lihat, ada 2. Berarti gue dapat 2 kali 4, 8. Kayak gitu. Jadi majuin aja deh tokennya ke 8. Begitu juga nanti kita teruskan untuk menghitung dari setiap objektif lainnya. Nah, setelah semua selesai objektif udah dihitung, lanjut kita masuk ke secret recipe untuk tambahan objektif kita. Ya. Contoh, gue cuman dapat satu fruit ya, karena kan objektif gue untuk sedikit mungkin dapat fruit gitu. Ya udah, tinggal tambah 15 karena di sini dapat 15 poin kalau gue sedikit fruit. Ya udah, tinggal geser aja 2, 3. Nah, terus dilakukan masing-masing pemain sampai dapat yang dapat yang paling gede. Nah, rule juga jangan lupa setiap ngitung si tal ini nggak boleh ada yang keluar ya guys. Tuh, kalau kayak gini menyentuh kayak gini aja tuh, ini nggak dihitung berarti ditnya. Berarti ini benar-benar harus disusun serapih mungkin dan secantik mungkin. Oke, gitu sih. Sebenarnya gamenya simple ya. Jadi saat kita udah ngikutin semua yang ada di objective board, terus kita juga punya resep. Secret recipe. Iya, secret recipe. Jadi objektif kita jadi ngejar 2 hal ini aja nih. Iya. Yang ada di objective board sama yang di secret recipe. Nanti baru deh diadu sama resepi-resepi orang lain biar skornya akhirnya kelihatan. Tips dari gua untuk mainin game ini, pertama-tama yang harus kalian lihat adalah ini dulu ya pasti ya, objective boardnya ini. Objective boardnya ini kita butuh apa yang harus dilakukan. Kedua adalah yang harus kita lihat dari udah pasti secret recipe punya kita sendiri gitu. Kita harus punya strategi bahwa kayak contohnya ini gua nggak boleh memilih satu fruit atau lebih dari 2 fruit supaya dapat nilai maksimal. Ya udah, kita tinggal susun gimana caranya supaya kita dapat tidak mendapatkan buah, bukan justru dapat buah. Terus kedua, jangan sampai ketika kalian jadi host dan menempatkan makanan-makanan ini itu sesuai dengan keinginan kalian. Jangan, karena kalian bakal jadi orang yang terakhir untuk ngambil tal ini gitu. Iya, benar. Jadi jangan sampai udah ini bagus banget nih objektifnya masuk ke yang main objektif ini, akhirnya malah diambil orang duluan. Jadi sebisa mungkin, serandom mungkin kalian taruh untuk ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi nggak semua diambil sama yang bagus sama teman-teman kalian. Iya. Gitu. Kalau dari gua, karena di objektif ini ada 6 bahan utama, jangan pernah ngandelin 1 bahan doang. Karena itu bahaya, selain nanti bakal berebutan sama orang lain atau enggak lagi kocokannya jelek. Jadi emang harus bikin cadangan di tempat lain walaupun resep kita nggak megang ke bahan itu. Iya, betul. Charcuterie. Worth to play buat 2 sampai 6 orang, durasi juga singkat, cuma 20 sampai 30 menit. Best play kalau menurut gue sih ya, ini baik dimainkan sampai 6 orang sih, makin banyak. Iya. Karena tals makanan lu makin banyak juga nanti. Ya, di 2024 itu didapat di 700 sampai 850 ribu ya. Untuk harga ya, untuk harga baru. Untuk harga baru. Sekitar 700 sampai 8,5 lah. Lumayan murah juga untuk game party. Oke, segitu ya dari kami. Ini saatnya kita bilang, It's your turn. See you at the next game.